Oke, jadi di sini Mamang punya Samsung Galaxy A5 2015. Samsung Galaxy ini sesuai namanya dia dirilis tahun 2015-an. Berarti kalau dihitung-hitung HP ini tuh umurnya udah 9 tahunan ya. HP ini punya spesifikasi yang mumpuni di zamannya. Dengan Snapdragon 410, quad-core 1,2 GHz, dan GPU-nya Adreno 306. Ya lumayan lah daripada J2 Prime yang menurut saya HP teraneh yang pernah dikeluarkan sama si Samsung. Oke, untuk HP ini tuh pas pertama rilis pakai Android 4.4 atau biasa disebut Android KitKat, dan akan dijanjikan dapat update sampai Android 7 atau biasa disebut Android Nougat. Dan unit yang memang pegang sekarang ini posisinya di Android 6.0 atau biasa disebut Marshmallow. Sebenarnya memang pernah custom ROM juga ya HP ini sampai ke Android 10 dengan cara custom ROM yaitu MSM Extended. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa tonton videonya di channel Mamang ini. Nah, di video kali ini Mamang bakalan coba custom ROM lagi si Samsung Galaxy A5 ini. Meskipun sudah menjadi HP zaman prasejarah, ternyata custom ROM-nya ini bejibun ya. Ini kebukti setelah Mamang nyari di FDA, ternyata banyak John custom ROM-nya. Banyak banget sih enggak, tapi ya adalah buat gonta-ganti custom ROM pas lagi kita bosen. Dari sekian banyak custom ROM, Mamang itu pengen nostalgia ya dengan cara pasang custom ROM Android 7 Nougat. Bocil FF mana tahu zaman dulu itu ada Android Nougat, atau malah nggak tahu versi Android. Nah, di video kemarin itu ada yang komen kayak gini. Coba Mang di review custom ROM-nya di Samsung A5 2015 nya. Penasaran kira-kira buat daily harian enak gak ya Mang? Oke, Mamang jawab ya. Kalau buat daily sih menurut Mamang bisa-bisa aja ya, asal sabar aja. Apalagi kalau udah kebiasaan pakai HP yang satset, kalau pindah ke HP ini tuh auto hilang ya kesabarannya. Nanti Mamang coba review lah custom ROM ini biar kalian sedikit ada gambaran ya kalau dipakai buat daily. Oke, untuk custom ROM yang mau Mamang install kali ini adalah custom ROM Resurrection Remix ya, atau biasa orang nyebut dengan custom ROM RR. Di sini untuk ukuran filenya itu cuma 300 MB ya, kecil banget untuk sebuah custom ROM. Karena custom ROM ini tuh nggak include GApps ya, atau Google aplikasi, jadi kita wajib download Google aplikasinya juga. Kalau kalian mau nyoba, linknya ada di deskripsi video ini. Oke, pertama kita masuk ke TWRP-nya untuk install custom ROM-nya. Untuk di Samsung tipe lama ini, cara masuk TWRP-nya, pertama matikan dulu HP-nya. Setelah mati, kalian bisa tekan tombol power, volume up, dan home secara bersamaan, sampai keluar tulisan kuning di pojok kiri atas ini. Setelah masuk TWRP, kalian pilih wipe dan format data. Setelah selesai, kalian cari file custom ROM-nya dan langsung install. Setelah selesai, kalian jangan lupa install GApps atau Google aplikasinya sekalian. Dan ternyata di sini keluar tulisan error 64. Mamang sih curiga ya, ini tuh salah download versi ARM-nya. Apakah Mamang salah download filenya? Langsung aja Mamang download ulang untuk file GApps-nya. Setelah nyoba beberapa versi ARM ternyata masih gagal John. Terus setelah Mamang baca-baca di XDA, di Google, dan nyari referensi di YouTube, ternyata ada ya cara fixnya, yaitu dengan cara downgrade versi TWRP. Oke, setelah tahu informasi seperti itu, Mamang coba downgrade untuk versi TWRP-nya ya. Di sini Mamang sebelumnya pakai versi TWRP seperti ini, 3.0. Lah intinya seperti ini ya. Setelah selesai, saya coba untuk downgrade. Oke, setelah selesai downgrade TWRP-nya, Mamang coba install lagi untuk GApps atau Google aplikasinya. Dan ternyata masih tetap gagal, John. Sampai sini Mamang belum surrender ya, masih ada satu lagi opsi pilihan untuk Google aplikasi yang belum Mamang coba, yaitu yang paling atas ini. Ini tuh versi 32 bit ya. Tapi setahu Mamang sih untuk Samsung A5 2015 ini udah 64 bit ya. Makanya Mamang pilih yang 64 bit GApps-nya. Setelah selesai, lanjut coba Mamang install untuk GApps yang versi 32 bit ini. Dan ternyata work bro. Memang berhasil ya setelah Mamang coba install untuk versi yang 32 bit. Jadi ya mungkin ini murni salah Mamang ya. Mamang nggak tahu tentang informasi HP yang mau dioprek. Jadi buat pelajaran juga ya buat kalian. Jadi sebelum kalian oprek HP itu, kalian harus tahu untuk spesifikasi Samsung A5 2015.
Tapi setahu Mamang sih untuk Samsung A5 ini udah 64 bit ya. Nanti setelah masuk ke menu nanti Mamang coba install untuk aplikasi DevCheck ya. Di situ biasanya ada ketulis. Anjir, sampai kalian John nggak install Gaps jadi. Oke, setelah nyala di sini udah ada Google Play Store. Berarti Mamang udah sukses ya untuk install Google aplikasinya. Langsung aja kita cek versi ARM atau versi 32 bit atau 60 bit. Dengan cara install aplikasi DevCheck, terus masuk ke bagian sistem, dan ternyata HP ini emang 32 bit ya. Mama nggak tahu apakah HP ini tuh di stock ROM-nya emang 32 bit atau karena pengaruh custom ROM-nya. Kalau kalian ada yang tahu bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, lanjut bahas custom ROM-nya. Di sini untuk tampilannya itu simpel banget ya. Di custom ROM ini kita dikasih dua launcher, ada launcher Pixel dan Trebuchet. Kalau pakai Pixel launcher tampilannya kayak gini, dan kalau pakai launcher Trebuchet tampilannya kayak gini. Jadi tinggal sesuaikan aja sesuai keinginan kalian. Kalau Mamang sih lebih suka yang Trebuchet ya, karena simpel dan tampilannya nostalgia banget. Selain itu Trebuchet ini menurut Mamang sedikit lebih smooth ketimbang Pixel launcher tadi. Lanjut bahas tampilannya. Di sini untuk tampilannya Mamang suka ya. Selain smooth, icon-iconnya pun gak aneh-aneh. Dari mulai pesan, telepon, file manager, dan lain-lain itu sesuai dengan fungsinya. Jadi kalian gak akan bingung ya kalau nyari aplikasi telepon atau perpesanan. Lanjut untuk kustomisasinya. Ini lumayan lengkap ya. Kalian bisa temuin kustomisasinya ini di bagian pengaturan, terus configuration. Di sini kalian bisa custom sesuai dengan kebutuhan kalian. Dari mulai status bar, panel, region app, dan lain-lain. Lanjut bahas performanya. Oke, sebelum lanjut bahas performanya, di sini Mamang mau jelasin dulu ya. Karena ini Android 7 atau Nougat, jadi untuk aplikasinya masih banyak yang support. Dari mulai IG, WhatsApp, dan aplikasi lainnya masih banyak yang support. Ya, meskipun pas buka aplikasinya lumayan sedikit menguji kesabaran, tapi memang kagum juga sih sama Android 7 ini. Karena meskipun Android 7 ini udah berumur 8 tahunan sejak pas pertama perilisannya di tahun 2016 yang lalu, tapi masih banyak aplikasi Google yang support di HP ini. Dari mulai YouTube, Google Chrome, dan lain-lain. Di sini Mamang nggak akan install AnTuTu Benchmark atau Geekbench 5 atau 6. Di sini Mamang mau benchmarknya pakai aplikasi yang sering Mamang pakai, kayak WhatsApp, TikTok, Facebook, dan yang paling nggak boleh dilewatin itu adalah aplikasi benchmark Shopee ya. Karena aplikasi Shopee ini ya kalian tahu sendirilah gimana, nggak usah dijelasin. Intinya kalau HP kalian lancar mainin atau buka aplikasi Shopee, Mamang jamin 99% HP kalian akan lancar ya kalau buat sosial media aja. Oke, pertama Mamang tes buat aplikasi TikTok. Pertama Mamang tes di aplikasi TikTok besar, dipakai main TikTok sih ngeselin ya. Di sini delay dan nge-lag parah. Padahal Mamang udah tutup semua aplikasi yang berjalan di background, tapi tetap aja delay. Pokoknya nggak recommended lah kalau dipakai buat TikTok kan. Oke, karena Mamang penasaran, lanjut Mamang install TikTok Lite buat alternatif lain. Dan setelah nyoba TikTok Lite-nya ternyata perbedaannya berasa John. Di aplikasi ini untuk delay-nya berkurang, nggak seperti di aplikasi TikTok besar. Kalau ini sih masih bisa Mamang maklum ya delay-nya. Cocok nih buat kalian yang suka TikTokan. Cocok dibandingkan maksudnya. Lanjut aplikasi yang kedua yaitu Facebook. Belajar dari pengalaman pertama tadi, Mamang install dua aplikasi Facebook sekaligus. Pertama ada Facebook Lite dan Facebook besar. Dipakai buka aplikasi Facebook besar sih masih bisa ya, tapi kasusnya ini masih sama ya dengan TikTok tadi, yaitu delay parah. Menurut Mamang sih karena GPU-nya udah ketar-ketir ya, nggak kuat buat ngerender gambar di aplikasi ini. Ini tuh kebukti ya, di sini padahal Mamang pakai koneksi internet yang ngebut, tapi tetap aja gambarnya ini nggak langsung keluar. Lanjut opsi yang kedua yaitu Facebook Lite. Dipakai buka Facebook Lite sih aman John. Di sini untuk delay-nya nggak begitu berasa ketimbang kalian pakai Facebook besar tadi. Di sini untuk scroll dan muat gambarnya lebih sedikit sacet ketimbang tadi pakai Facebook biasa. Jadi balik lagi John, pakailah aplikasi yang versi Lite. Ya kalian harus ingat juga ya, HP ini tuh spesifikasinya juga Lite. Lanjut aplikasi yang sering Mamang pakai yaitu Instagram.
Dipakai buat buka Instagram, HP ini tuh nge-lag brutal ya. Mau buka gambar aja loadingnya 1 bulan. Pokoknya kalau main IG di HP ini tuh bikin emosi ya. Dipencetnya kapan, tindakannya kapan. Inti nama nge-loading kan. Lanjut benchmark lewat aplikasi Shopee. Buat kalian yang mau belanja pakai HP ini sih mending jangan ya. Selain bikin HP jadi demam, HP ini tuh nge-lag parah. Menurut Mamang ini lebih parah pas main IG tadi. Ya emang bisa sih, tapi harus ekstra sabar. Tapi denger-denger sih Shopee ada versi lainnya juga ya. Tapi karena agak ribet buat login ke aplikasi Shopee-nya, jadi mending Mamang skip aja. Oke, lanjut aplikasi WhatsApp. Kalau buat aplikasi WhatsApp sih lancar jaya, John. Di sini buat ngirim pesan masih lancar, nggak ada kendala sama sekali. Buat ngetik masih enak dan nggak nge-lag. Jadi kalau sekedar buat WhatsAppan sih HP ini tuh masih aman ya, masih bisa dipakai dengan normal. Oke, terakhir Mamang tes buat main game. Di sini Mamang udah install sebuah game yang menurut Mamang paling berat seluruh dunia dan sekaligus menjadi perusak mata bocil ya. Yaitu FF. Dipakai main FF sih sebenarnya masih bisa ya kalau buat seru-seruan aja atau ngilangin kegabutan. Kalau dipakai buat kompetitif sih kayaknya bakalan ngeluarin kata-kata kasar ya. Karena kadang-kadang HP ini tuh nge-lag parah ya. Bukan kadang-kadang lagi sih, tapi sering-seringnya emang nge-lag. Belum lagi HP ini tuh cepet demam. Jadi Mamang saranin pakai cooler atau kipas tambahan biar tangan kalian nggak melepuh. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk review custom ROM Samsung Galaxy A5 dengan Android 7 atau Android Nougat. Kalau ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Aduh, ya mau ditambahan modul Magis, kira-kira HP ini ngebut nggak ya performanya kalau ditambah modul Gimang, Jepang wajan mah. Cobaan install Magis.